Oke, yuk kita bahas sesuatu yang lagi rame banget. Indonesia baru aja bikin gebrakan yang bisa dibilang sangat berani, tapi juga super kontroversial. Ya, kita gabung ke Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat. Keputusan ini langsung bikin heboh dan memicu perdebatan di mana-mana. Jadi, sebenarnya pertaruhan besar apa sih yang lagi dimainkan sama Jakarta? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sesuatu yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Kita tahu kan, puluhan tahun Indonesia itu selalu di garda terdepan mendukung Palestina. Terus kenapa sekarang kita malah masuk ke forum yang Palestinanya sendiri nggak diajak, sementara Israel ada di sana? Ini dia inti dari semua keributan ini. Jadi kelihatan jelas ya benturannya. Di satu sisi kita punya amanat konstitusi dan sejarah kebijakan luar negeri yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi di sisi lain, ada realitas dewan ini yang seperti ini. Ini benar-benar sebuah tabrakan langsung yang menguji prinsip diplomasi Indonesia. Oke, sebelum kita langsung menghakimi, penting banget buat kita paham dulu. Apa sih sebenarnya Dewan Perdamaian ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kalau secara resmi, ini dia definisinya. Jadi, dewan ini tujuannya adalah untuk mengelola Gaza setelah konflik selesai nanti. Mulai dari transisi kekuasaan, stabilisasi, sampai rekonstruksi. Inisiatifnya datang dari Donald Trump dan didukung juga oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, di sini nih mulai terasa ada yang agak janggal. Tata kelolanya itu sangat terpusat pada sosok Trump sebagai pribadi, bukan sebagai presiden Amerika. Jadi kesannya ini lebih kayak proyek personal. Dan yang paling bikin banyak pihak khawatir, nama Palestina atau Gaza itu bahkan nggak disebut sama sekali loh di piagam pendiriannya. Tentu saja, pemerintah nggak mungkin ambil keputusan segila ini tanpa alasan kan? Pasti ada pertimbangan kuat di baliknya. Sekarang, mari kita lihat sisi positifnya. Apa sih argumen-argumen yang mendukung langkah ini? Nah, ini dia alasan resminya, langsung dari Presiden Prabowo. Beliau melihat ini sebagai sebuah kesempatan langka yang sayang banget kalau dilewatkan. Sebuah momentum untuk benar-benar mendorong perdamaian di Gaza. Jadi ini adalah pandangan yang sangat pragmatis. Jadi kalkulasinya kira-kira begini. Pertama, dengan duduk di dalam meja, Indonesia berharap bisa punya suara untuk ikut menentukan arah kebijakan, bukan cuma jadi penonton dari luar. Kedua, ini juga soal melindungi ekonomi kita dari potensi tekanan Amerika. Ketiga, kita bisa jadi penyeimbang, membawa suara negara-negara berkembang. Dan yang terakhir, ada argumen yang agak pahit. Suka atau tidak, mungkin cuma ini satu-satunya arena yang tersedia saat ini. Tapi, kursi di meja perundingan itu ternyata nggak gratis. Jauh dari itu. Harganya mahal banget. Baik dari segi uang maupun dari segi reputasi dan diplomatik. Yuk kita lihat sisi lain dari koin ini. $1 miliar. Ya, Anda tidak salah dengar. Itulah angka yang kabarnya harus disetor negara yang mau jadi anggota tetap Dewan Perdamaian ini. Angka yang luar biasa besar dan langsung memicu pertanyaan, uang dari mana dan apa benar sepadan? Biar kita semua kebayang ya segede apa angka itu, uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membayar gaji 300.000 guru selama setahun penuh. Perbandingan ini nunjukin betapa besarnya opportunity cost atau pilihan yang harus kita korbankan di dalam negeri demi sebuah kursi di panggung global. Coba kita lihat perbandingannya. Iuran untuk Dewan baru ini bikin kontribusi tahunan kita ke organisasi super penting kayak PBB dan ASEAN itu kelihatan kecil banget. Ini adalah komitmen finansial dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah diplomasi kita. Tentu saja, suara-suara kritis langsung bermunculan. Salah satunya dari Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Mereka mengingatkan kalau APBN itu uang rakyat, bukan cek kosong untuk petualangan politik di luar negeri. Setiap rupiahnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain masalah duit, ada juga pertanyaan yang lebih mendasar lagi, yaitu soal identitas kita. Sejak merdeka, Indonesia itu punya prinsip sakti, namanya bebas aktif. Artinya, kita bebas, nggak ikut-ikutan blok manapun, dan aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Nah, pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung kebijakan luar negeri kita. Apakah langkah ini artinya kita mulai menggadaikan prinsip bebas aktif yang sudah jadi kompas diplomasi kita selama lebih dari 70 tahun? Risikonya nggak berhenti di situ loh. Coba bayangkan efek dominonya. Kalau dewan ini gagal, reputasi Indonesia bisa ikut tercoreng. Kita juga bisa dianggap terlalu condong ke Amerika, yang bisa bikin hubungan kita dengan Tiongkok jadi canggung. Dan yang paling sensitif, langkah ini bisa dianggap sebagai pintu belakang menuju normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi, pada akhirnya kita sampai di sini.
Ini adalah pertarungan klasik antara dua cara pandang yang berbeda. Pragmatisme yang dingin dan realistis melawan idealisme dan prinsip moral. Di sini kita lihat ada dua kubu pemikiran yang saling berhadapan. Kubu pragmatis bilang, "Hei, lebih baik kita ada di dalam, mencoba mengubah arah dari sana sambil melindungi kepentingan nasional kita." Tapi kubu idealis menjawab, "Kita tidak boleh menjual prinsip dasar kita cuma demi keuntungan strategis yang belum pasti." Nah, ini ada satu info menarik dari orang dalam. Katanya pemerintah itu sadar betul kalau resiko gagalnya dewan ini tinggi. Mereka melihat ini sebagai semacam eksperimen. Dan yang paling penting katanya, Indonesia punya tombol keluar. Kita bisa cabut kalau ternyata arahnya melenceng dari prinsip kita. Ini semacam jaring pengaman dalam pertaruhan ini. Pada akhirnya, siapa yang benar? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah ini sebuah langkah strategis yang jenius dari sebuah negara yang sedang naik daun di panggung dunia? Atau sebuah pertaruhan berbahaya yang bisa mengorbankan jiwa dan identitas diplomasi yang sudah kita bangun sejak lama? Pertanyaan ini akan terus menggema.